Karena yang bawain ini guru gitu ya. Jadi kalau banyak bertanya, interaktif ya, bear with me ya. Pokoknya harus kerjasama lah gitu ya. Oke, let me share my screen. Oke, ya. See this one. Oke, teman-teman, saya akan share screen saya. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan, ya. Karena guru biasanya selalu mulai dengan pertanyaan, jadi harus dijawab ya. Teman-teman tahu ya, unmute yourself, bisa langsung jawab. Ini pertanyaan saya ini suka bertanya yang aneh-aneh, gitu ya. Maksudnya aneh-aneh di luar pemikiran, atau mungkin saya mikirnya a bit different gitu ya. Yang di luar mungkin, atau mungkin juga teman-teman mikir juga kali ya. Oke, ini pertanyaan saya. Sorry. Ini kayaknya saya. Oke, sorry. Oke. Teman-teman, kalau saya tanya nih, apa sih ketakutan teman-teman terbesar? Apa ketakutan terbesarnya? Tadi saya dengar ya beberapa kayak brother Benny bilang senang banget gitu ya, senang banget akhirnya Tuhan memberikan jawaban begitu ya. Ada juga tadi beberapa teman yang Anggi tadi cerita ya di gerejanya ada yang kena COVID gitu ya. Kalau ini adalah pertanyaan yang sangat mungkin sering kita dengar, tapi sebenarnya kita pernah nggak benar-benar diam di dalam diam kita memikirkan apa sih ketakutan saya terbesar gitu. Boleh nggak saya tanya 1-2 orang teman-teman gitu, unmute yourself dan jawab gitu, apa sih ketakutan terbesarnya gitu. Kalau buat Francia, kegagalan. Takut sekali sama satu kata itu, kegagalan. Oke. Yang lain, teman-teman yang lain, apa yang paling ditakutkan? Kalau gue, mungkin karena masa COVID ya, jadi gue paling takut, gue paling takut mati, atau salah satu dari keluarga gue ada yang kena COVID, atau ya gimana ya. Soalnya, sejak dulu gue kehilangan bokap ya, itu benar-benar satu perasaan yang sedihnya itu cukup lama gitu ketika kehilangan. Jadi gue paling takut kehilangan sih. Oke. Ada yang masih mau menambahkan apa ketakutan terbesarnya gitu ya? Apa sih ketakutan terbesarnya? Ada yang mau share lagi? Oke, ada? Pasti nggak damai, pasti galau. Nah, tuh. Oke, saya kebetulan saya pernah menulis satu jurnal gitu ya, lalu saya ada sedikit research ya, dan ini saya berikan pertanyaan ini kepada beberapa orang. Jadi malam ini saya akan bagikan ke teman-teman, apa sih ketakutan terbesar dari orang-orang gitu ya. Yang pertama adalah kematian orang-orang yang kita kasih. Ini paling sedih. Orang-orang itu hampir dari berapa ribu responden ini mengatakan yang paling menyakitkan itu adalah kematian orang-orang yang kita kasih. Ketika saya tanya lebih dalam, kenapa sih kematian orang-orang yang dikasihi? Karena mereka berelasi langsung dengan orang-orang ini. Nah, jadi ini ketika papa saya juga meninggal, itu saya kayak kehilangan gitu. Kehilangannya tuh kayak langsung sedih gitu, walaupun sudah setahun gitu ya, tapi masih terasa gitu. Apalagi mungkin Tisel yang baru gitu ya. Kayak setiap saya mendengar kata papa itu kayak saya langsung deg gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang missing gitu ya. Itu jadi kematian orang-orang yang kasih itu ketakutan kita terbesar, ya, apalagi orang tua, anak mungkin ya bagi orang tua. Kemudian apalagi sih gitu ya? Dari survei itu dikatakan adalah rejection-nya, penolakan gitu ya. Kita tidak diterima dalam satu komunitas gitu. Jadi kayaknya Franci bilang kegagalannya atau tidak diterima, kita merasa bahwa kita tidak dalam satu komunitas atau tidak belong ke satu tempat gitu, itu sedih. Apalagi misalkan kalau kita baru, kalau misalkan kita di tempat baru, kita kayak celengak-celenguk, siapa ya yang kenal saya gitu ya, kayak
Ini atau misalkan kita di satu perkumpulan yang kita sudah kenal tapi kita merasa tidak diterima begitu ya. Ini juga ketakutan terbesar. Ini nomor 2 terbesar dari survei itu. Yang ketiga adalah ini paling lucu teman-teman ya. No wifi or running out of internet connection. Ini benar-benar ya, karena yang saya tanya ini kaum milenial juga gitu ya. Mereka tuh paling takut kalau mereka running out of internet connection. Itu lebih dari sekedar putus pacar katanya. Dalam hati saya, oh itu ya, katanya. Gila juga ya. Teman-teman benar nggak mikir ya? Tapi kalau saya mikir sekarang, ya mungkin juga ya dalam sekarang ini, kebetulan kita di kantor ketemu dengan saya di sekolah, saya harus menangani beberapa anak-anak ratusan gitu ya. Kebayang kalau tiba-tiba internet connection-nya tuh mati atau ngadet gitu, itu kayak kelimpungan gitu ya. Jadi yes, ini salah satu yang muncul. Lalu satu lagi adalah ini. Kesepian ya, loneliness. Ini adalah salah satu yang paling menjadi ketakutan terbesar. Kalau lihat teman-teman lihat ini dari sebenarnya ada banyak teman-teman. Ini saya ambil 4 tertinggi ya. Kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ini berbicara satu hal. Kira-kira bisa teman-teman related nggak apa yang dibicarakan? Ada yang bisa guess? No? Dia berbicara satu hal yaitu relasi ya. Satu hubungan ini berbicara. Jadi ketakutan terbesar ternyata semua manusia itu adalah hubungan ya, relasi. Kita tidak, kenapa orang takut kalau saudara atau keluarganya meninggal? Sebenarnya karena mereka tidak bisa lagi berelasi. Itu yang paling membuat kita sedih sebenarnya ya. Nah, malam ini oke. Sekarang ini pertanyaan saya kedua. Teman-teman, malam ini topik kita itu berbicara tentang Henokh ya. Lalu saya kepikiran pertanyaan ini. Kalau sekarang nih teman-teman kita duduk, saya lagi duduk di rumah gitu ya. Tiba-tiba Tuhan itu tanpa kita mengalami kematian mengangkat kita ke sorga begitu ya. Tiba-tiba dalam instantly kita tiba-tiba sampai di sorga gitu. Dan kita ketemu dengan Tuhan gitu. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman akan celengak-celenguk, siapa ya ini Tuhan ini, kayak kita baru ketemu orang pertama banget gitu, kayak siapa ya gitu. Apa yang akan teman-teman lakukan? Ada yang mau jawab nggak? Apa yang teman-teman mau lakukan kalau hari ini? Teman-teman, saya nggak ngomongin tentang kematian loh ya, karena grand narrative planning Allah itu ketika dia menciptakan, karena ketika Allah menciptakan kita, dia tidak pernah planning manusia itu untuk mati. Karena kita berdosa, maka kita mengalami kematian. Jadi sebenarnya kalau orang-orang bilang meninggal itu dipanggil oleh Tuhan, itu sebenarnya konsepnya, ya bukan konsep sih, tapi termsnya agak salah ya, karena sebenarnya Tuhan nggak pernah manggil, manusia itu tidak dipanggil untuk kematian, atau tidak diciptakan, tidak di planning Allah untuk mati gitu ya. Tapi sebenarnya karena kita berdosa gitu, maka kita mati, mengalami kematian. Tapi pertanyaan saya, kalau sekarang teman-teman tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke sorga gitu ya, apa yang teman-teman lakukan? Apakah ngelihat jalannya, oh ini masnya kayak gini gitu ya? Atau misalkan ngelihat apa gitu, atau apa yang teman-teman mau lakukan? Ada respon nggak teman-teman? Prensia, Kak Dita dulu, boleh Kak Dita dulu. Iya, aku rasa juga waktu zamannya Henokh sama Elia, mereka juga nggak prepare sih ya untuk diangkat ke surga. And I think nobody yang akan nyangka kalau mereka tuh akan diangkat ke surga. Kalaupun itu terjadi sama saya, itu satu privilege sih gitu kan. Yang pasti mungkin pertama aku akan ngeliat ke atas gitu kan. Karena kan pasti gue mau di kemana, bukan kanan kiri sih. What? Ini aku naik ke atas. Sama kayak waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya itu ngelihat dia ke atas tuh sampai benar-benar menghilang. Dan itu menjadi satu keajaiban yang satu pengalaman yang nggak pernah terjadi kan sebelumnya. Kalau itu terjadi sama aku, dan aku pasti akan
wow gitu, kayak aku kok bisa, seorang kayak aku bisa masuk surga gitu, dan maksudnya straight away gitu tanpa harus mengalami kematian. Yang lain, teman-teman yang lain? Francia. Ayo, Fran. Kalau Francia mungkin pas udah di atas gitu ya. Kan tadi kita udah proses ke atasnya tuh. Nah, Francia kita udah di atas gitu. Amazed banget pasti. Mungkin kayak mau nanya gitu deh ke Tuhan. Maksudnya mau ngecek nama Francia tuh ada nggak sih di buku kehidupan gitu deh. Jangan-jangan selama ini yang terlakukan Chelsea lagi ternyata Tuhan nggak kenal lagi sama Francia gitu kan. Enggak, maksudnya mau nanya. Enggak taunya, gitu. Jadi maksudnya gini, Francia pas naik ke atas, Tuhan, ini nggak salah orang gitu ya? Nanya, masih Francia yang ini apa yang sana? Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau menjawab atau menambahkan? Ada? Kayaknya kita semua dalam keadaan lelah ya. Jadi saya sedikit lebih bersemangat membawanya supaya nggak tidur ya. Oke. Ada seorang pelukis melukiskan seperti ini. Kalau saya mau ketemu dengan Tuhan, saya diangkat ke sorga sekarang, yang pertama saya akan lakukan adalah memeluk Yesus Kristus, dia bilang gitu. Karena saya rindu gitu ya. Ada seorang mengatakan begini, sebenarnya kalau kita ke surga, lalu Allah yang kita kenal melalui firman-Nya itu tidak ada di sana, sebenarnya surga itu ada nggak sih artinya gitu ya. Lalu dia bilang, saya pertama melakukan terima kasih sudah menebus saya. Ya, itu yang saya pertama mau lakukan. Saya mikir-mikir, kalau saya apa ya yang pertama saya mau lakukan gitu, apa saya terhipnotis dengan surganya gimana dan lain sebagainya. Tapi ini kita pasti punya pemikiran tersendiri apa yang akan dilakukan ya. Nah, malam ini adalah dua orang yang di dalam Alkitab dituliskan, ya bukan hanya di dalam, tapi dalam sejarah dunia yang kita tahu ya, dari berbagai sumber, dan memang sudah tertulis, bahwa ini ada dua orang yang pernah diangkat ke sorga dalam keadaan hidup, atau tidak mengalami kematian, yaitu adalah Henokh dan Elia, gitu ya. Kalau Elia, itu dia di Alkitab itu dijelaskan dengan cukup detail ya dalam Perjanjian Lama. Tapi kalau Henokh itu cuma sedikit ya, pasalnya itu dikit banget. Jadi saya juga cari banyak, dikit banget gitu ya. Tetapi dia sebenarnya kisahnya Henokh ini sangat unik menurut saya dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutin gitu ya, kalau saya bertanya kepada teman-teman sekarang, apa yang teman-teman pikirkan atau apa teman-teman tahu tentang Henokh? Siapa itu Henokh? Boleh unmute yourself and then answer me. Apa yang teman-teman tahu tentang Henokh atau siapa sih Henokh itu? Ada? Tidak ada? Emang nggak banyak ya yang diceritain di dalam Alkitab. Paling dia cuma berkenan di hadapan Tuhan aja ya. Yes. Oke. Baik, teman-teman, kita ini bukan ahli nujum, jadi kita akan kembali ke sumber utama kita. Saya mengundang kita semua membuka dari Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Kita sama-sama membuka dari Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Tapi kita baca dulu Ibrani 11 ayat 5. Boleh saya minta tolong satu orang untuk membacakan buat kita? Ibrani 11 ayat 5. 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia yang berkenan kepada Allah. Ya, terima kasih. Karena iman, jadi jelas sekali. Ini ayat ini jelas banget, tidak ada yang perlu ditafsirkan. Dia jelas sekali karena apa, lalu kenapa, seperti apa, itu jelas sekali. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Berarti Henokh memang tidak mengalami kematian karena iman. Dan tidak
dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Jelas siapa yang mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini jelas sekali ya teman-teman. Tapi saya mau mengambil satu perbandingan ayat, yaitu dari New Living Translation. Saya ambil karena ini memberikan gambaran yang lebih jelas ya, kata-katanya lebih jelas. Saya langsung warnai merah di sini ya. It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him. For before he was taken up, he was known as a person who pleases God. Jadi ada kata kunci di sini teman-teman, ada kata menyenangkan Tuhan. Itu jelas banget. Kenapa Henok? Ya, karena iman ya. Jelas dikatakan karena iman maka Henok itu diangkat ke surga ya. Itu. Tetapi apa sih yang dilakukan oleh Henok itu? Karena dia berkenan. Kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan berkenan, tapi di dalam bahasa terjemahan lainnya dikatakan itu pleasing God, itu berkenan itu ya menyenangkan ya. Berarti ada satu action atau ada satu yang dilakukan sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita teman-teman. Oke. Ada satu ayat lagi di dalam Alkitab yang menjelaskan siapa itu Henok sebenarnya. Teman-teman boleh saya minta membuka Kejadian 5. Boleh satu orang membacakan? Kejadian 5 ayat 18 sampai 24. Please someone read it out loud for us. Silakan teman-teman. Siapa Kejadian 5 ayat 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat. Baik, terima kasih. Sampai 24 aja kan, Kak? 24, iya betul. Thank you. Ya, teman-teman ini sebenarnya ayat ini kalau kita lihat dalam versi yang lain New King James, di beberapa terjemahan yang lain New King James Version dan bahasa Inggris sehari-hari, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu garis bawahi. Di ayat 22, teman-teman coba dilihat di situ di ayat 22, after ya, setelah dia memperanakan Metusalah. Jadi dia ini memperanakan Metusalah waktu umur berapa, teman-teman? Waktu umur berapa dia memperanakan Metusalah? 65 tahun, betul ya? Setelah umur 65 tahun, dia memperanakan Metusalah. Dan setelah itu, setelah dia memperanakan Metusalah, ya, setelah si Henok memperanakan Metusalah, dia itu berjalan bersama dengan Allah. Jadi berarti ada something, ada sesuatu yang sangat signifikan dalam kelahiran Metusalah. Teman-teman perhatiin nggak ayat ini? Hanya Metusalah dari anaknya, ya, hanya Metusalah dari anaknya Henok yang dituliskan oleh Alkitab. Selain itu nggak ada. Perhatikan nggak teman-teman? Yang lain dia bilang memperanakan laki-laki dan perempuan. Hanya Metusalah yang dituliskan anaknya. Berarti ada sesuatu yang sangat penting dengan Metusalah gitu ya. Dan dikatakan setelah umur 65 tahun dia memperanakan Metusalah, lalu dia berjalan dengan Allah. Dan setelah itu lagi 300 tahun lagi. Jadi 300 berarti selama 365 tahun dalam hidupnya dia, dalam hidupnya Henok, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Wah, hidupnya itu
benar-benar everyday ya. Tapi setelah kelahiran Metusala, saya penasaran, saya digging a bit about Metusala ya. Saya coba cari apa sih kenapa hanya Metusala yang dituliskan dalam Alkitab gitu ya. Pasti something special, something unique. Kenapa Alkitab menuliskan hal seperti itu gitu ya. Oke. Saya sedikit lagi teman-teman. Kita buka lagi satu lagi referensi dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Boleh satu orang yang membacakan tentang Henokh. Kita baca bersama-sama atau boleh satu orang membacakan dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Oke. Satu lagi informasi penting yang kita tahu bahwa Henokh itu adalah keturunan ketujuh dari Adam gitu ya. Kita tahu berarti setelah Henokh itu ada lagi satu generasi Lamek, lalu setelah itu Nuh ya. Kita tahu apa yang terjadi dengan Nuh. Tuhan menghabiskan melulu lantakan dengan air bah begitu ya. Jadi sebenarnya dari satu ayat ini kita mengetahui bahwa sebenarnya selama hidupnya Henokh itu nggak diam gitu ya. Maksudnya walaupun tidak dijelaskan secara mendetail, kita tahu bahwa bernubuat. Bernubuat ini saya coba cari apa sih artinya. Ini preaching ya. Sesuatu yang dilakukan untuk memusnahkan bumi, karena teman-teman bisa dengar saya enggak ya? Oke, karena memang manusia itu sangat jahat gitu ya. Jadi kita tahu hal ini ya. Jadi kita bahas sedikit lagi. Oke, saya summarize untuk teman-teman. Kita tahu bahwa Henokh itu adalah generasi ketujuh dari keturunan Adam. Ini kita tadi udah jelas dapat ya. Kemudian kita tahu dalam Kejadian 5 ayat 21 tadi, dia umur 65 tahun, dia memperanakan Metusala. Terus saya cari tadi, apa sih arti Metusala itu ya? Kenapa dia kasih nama anaknya Metusala? Ternyata Metusala itu artinya saat ia meninggal, dunia berakhir. Dan kita tahu, setelah Metusala mati, maka terjadilah air bah. Itu seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Henokh sudah tahu, itu Tuhan sudah mengungkapkan, makanya dia bisa bernubuat tentang hal itu. Ya. Kemudian, ya setelah 969 tahun setelah Metusala mati, terjadilah air bah ya. Kemudian kita tahu bahwa Nuh juga keturunan dari Metusala. Dia juga diselamatkan oleh Allah karena iman. Nanti selanjutnya kita akan pelajari ya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu sebenarnya di awal gitu apa yang terjadi. Dan kita tahu bahwa di dalam hidupnya Henokh itu bernubuat gitu ya. Jadi dia nggak tinggal diam gitu. Dia nggak hanya dengar manis, no. Ya, dia do something ya. Jadi aktif gitu ya. Something. Kemudian nah, saya mau membahas ini sedikit karena ini inti dari semua. Sebenarnya apa sih sebenarnya arti menyenangkan Tuhan? Apa itu arti menyenangkan Tuhan? Karena ini agak dalam, kita harus belajar sedikit. Karena ini intinya ya, apa sih sebenarnya what is the mean please God ya? Apa itu gitu ya? Apakah kita bernyanyi doang atau apa sih sebenarnya yang dikatakan menyenangkan Tuhan? Baik. Kita sama-sama lihat, kita secara cepat saja. Teman-teman boleh saya minta tolong satu buka dari 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23.
kemudian Roma 8 ayat 8, dan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Siapa saja yang dapat pop up, read it out loud for us. Silakan teman-teman. 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 23. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Selanjutnya teman-teman. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, teman-teman, kita terbatas oleh waktu. Saya summarize buat teman-teman semua ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 22-23 jelas. Di sini dijelaskan kepada kita sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah itu berarti artinya kita menuruti hukum Allah. Kita menuruti perintah Allah. Pertanyaannya, apa itu perintah Allah? Jelas, Yesus berkata ya, perintah Allah itu kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihanilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, tuh bagian itu. Dan 10 hukum firman Tuhan tentunya. 10 hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan, dan seluruh itu adalah sesuatu ketika kita melakukan itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kita tahu itu ya, teman-teman pasti tahu itulah intinya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, it's very hard for us as a human being ya, karena kita sinful nature. Kita itu susah dan tidak hanya susah, impossible ya, tidak mungkin kita dalam keberdosaan kita menuruti firman Tuhan. No. Even teman-teman pergi ke gereja, baru dengar firman Tuhan, kadang ngelihat orang di samping aja bisa berdosa. Bener nggak sih? Saya pernah loh begitu, rasanya itu kayak, aduh Tuhan gitu ya. Gak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Karena kita itu hidup dalam kedagingan. Kita hidup dalam dosa. Itu kita tidak mungkin sebagai manusia, itu kita tidak mungkin. Tetapi ada good news ya. Jadi tadi dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 19-21, apa sih sebenarnya, apa itu hidup dalam daging, itu tadi dijelasin di situ. Hidup dalam daging itu adalah kedengkian dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada di dalam kita. Teman-teman, mau berapa puluh lama pun kita pernah pergi ke gereja, ikut care group dan sebagainya, even baru morning devotion, mungkin kita udah berdosa gitu. Atau mungkin amin baru amin, kita bisa berdosa ya tiba-tiba gitu. Kenapa sebenarnya? Karena kita memang sinful nature ya. Jadi Tuhan bilang, kamu itu dalam keberdosaanmu, kamu tidak mungkin bisa, manusia itu nggak mungkin bisa menyembah Tuhan gitu, itu impossible gitu. Tetapi di dalam Tuhan itu sesuatu yang tidak mungkin ya, itu kuasa Tuhan. Itu makanya kita lanjutkan ya teman-teman, dalam Ibrani 11 ayat 6, boleh satu orang membacakan out loud please. Boleh satu orang membacakan? Siapa aja? Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, tanpa iman gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita saved by grace.
Tidak ada satupun yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan kita. We know that, ya. Dan dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mau teman-teman mau puasa 40 hari 40 malam atau apapun yang kita lakukan, sebenarnya we cannot pleasing God, ya. Tetapi hanya karena iman. Jadi iman itu adalah kunci yang paling utama. Jadi iman membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu hal yang harus kita pahami bersama. Jadi di dalam iman itu something possible jadi possible, ya. Lalu apa itu iman sebenarnya? Bagaimana kita memperoleh? Kita pasti udah tahu ini jawabannya. Apa itu iman? Tapi kalau teman-teman kita review sedikit apa sih sebenarnya iman itu? Bagaimana kita kita sebagai manusia memperoleh iman? Kita bisa buka ini. Teman-teman boleh quick reading dalam Roma 10 ayat 17, 1 Korintus 2 ayat 5, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Satu-satu boleh ambil, read it out loud kepada kita, silakan. Roma 10 ayat 17 dulu, silakan. Help me out, guys. Roma 10 ayat 17, sorry. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi apa yang kita lakukan malam ini, itu karena Tuhan menggerakkan kita. Dari pendengaran iman itu timbul, ya. 1 Korintus 2 ayat 5, silakan. Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi teman-teman kita tahu bahwa iman itu kita tidak dapatkan, tapi itu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu karena Tuhan menganugerahkan iman, maka kita bisa mendapatkan itu. Tetapi iman itu dikerjakan juga, ya teman-teman. Itu makanya dari pendengaran, dari pembelajaran sehari-hari itu sesuatu yang aktif. Jadi iman itu bukan sesuatu yang pasif. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, siapa aja, anyone? Guys, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yes, betul sekali teman-teman. Jadi tidak ada satupun yang kita lakukan yang bisa kita akhirnya dapat iman, enggak. Tapi itu betul-betul totally karena Tuhan memberikan kepada kita, dianugerahkan, ya. Makanya ada kata saved by grace, ya. Yakobus 2 yang 14 sampai 26, silakan siapa saja. Apakah gunanya saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain,
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oke. Baik, saya tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang hal itu karena ayat Alkitab itu jelas, outlaw diberikan kepada kita, crystal clear ya. Kita tahu bagian ini bahwa sebenarnya tanpa iman kita tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Tetapi iman tanpa perbuatan pun itu adalah kosong. Karena itu beriringan ya teman-teman. Ini sesuatu yang kita harus pelajari lagi dan pelajari lagi. Tetapi apa sih yang mau saya, apa hal yang kita bisa dapatkan teman-teman hari ini? Saya mau bawa kita kepada satu cerita ya. Ini adalah seorang pelukis, dia adalah seorang Kristen. Nah, ini dilukis atau ilustratornya adalah Nathan Green. Ini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada ilustratornya di sini. Ini anak benar-benar adalah tetangganya dia. Dia dekat sekali dan ini adalah segerejanya dia. Ini anak ini meninggal waktu kecil dan keluarganya tuh sedih sekali. Dan dia bilang itu mungkin sesuatu yang sangat menyakitkan hati orang tuanya. Sampai dia katakan orang tuanya itu mereka hampir kehilangan iman gitu ya. Lalu dia menggambarkan bahwa di dalam gambar ilustrasinya itu diberikan gambaran bahwa nanti ketika Yesus datang, dia akan menghidupkan kembali orang-orang yang kita kasih dan kita akan bertemu ya. Saya membayangkan, wah one day kalau Tuhan datang, saya bisa ketemu lagi papa saya gitu ya. Itu something that made me happy gitu ya. Tapi tetap ada kesedihan itu. Jadi teman-teman, apa yang saya pelajari dari Henokh bahwa hidup bergaul dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang instan ya. 365 tahun Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, kita hidupnya berapa sih? Saya umurnya sudah almost 30 something gitu ya. Saya berpikir dalam umur saya 30 tahun itu perjalanan hidup saya dengan Tuhan itu ups and down gitu ya. Kadang-kadang itu susah sekali gitu, banyak pergumulan gitu. Tuhan, apakah saya ini sebenarnya berkenan kepadamu gitu ya? Berkenan enggak sih saya gitu ya? Tapi Tuhan bilang, saya mengenal engkau gitu ya. Dan untuk akhir, untuk kesimpulan teman-teman, saya ingin share sesuatu. Kita masih punya waktu nggak sih? Udah habis ya? Izin gabung lagi. Oke. Iya, masih ada San. Berapa menit lagi? Masih boleh 2 menit? Bisa. Boleh. Oke. Teman-teman, saya akan berhenti berbicara, tapi biarlah ini menjadi doa kita dan semoga ini memberikan penguatan kepada kita. Maybe some of you, ya beberapa dari kita sudah pernah melihat ini, but this is really maybe another blessing for us, ya. I give you this. Okay, hopefully it is working, guys. Let me see. It is working. Okay. Guys, bisa lihat screen saya nggak ya? Bisa. Bisa, Kak, bisa. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I'm familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered. For you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully, wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born.
I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child, and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. Teman-teman, saya cut sampai di situ. We're running out of time. Jadi teman-teman, Tuhan tahu siapa kita ya. Dia tahu kita siapa, pergumulan kita, hal-hal yang kita butuhkan. Nah, datang kepada Tuhan, bahkan katanya rambut kita pun berapa helai dia tahu gitu ya. Dia akan anugerahkan apa yang kita butuhkan. Teman-teman, bukan berarti ketika Tuhan berjanji bahwa semua akan baik-baik saja. Kita maksudnya ketika Tuhan berjanji itu semua akan baik-baik saja atau happy aja nggak. Kita akan lewati banyak hal yang sulit ya. Tapi Tuhan memberikan kita iman untuk do something yang mungkin nggak memungkinkan jadi mungkin bagi Tuhan ya. Itu hal yang kita mau pelajari malam ini. Baik, saya pikir itu saja dari saya. Saya balik, apakah we pray or not? Or saya balikin ke MC, silakan MC. Are you there? Teman, ya, yeah, bisa dengar nggak? Dengar nggak? Kita bisa dengar nggak? Halo? Dengar. Bisa. Ini mungkin bisa ditutup dengan doa kali, Sani, tutup doa. Oke, let's pray. Ada yang spesifik nggak teman-teman mau didoakan? Iya, maaf tadi saya izin dulu keluar lift dulu tadi. Nggak apa-apa. Oke. Ada yang teman-teman kalau ada yang mau didoakan boleh. Yes, di chat. Yes. Ya, silakan. Ada? Kak dengan Benny, Kak. Oh iya. Silakan Ben. Izin Kak, tadi saya lift sebentar. Ternyata saya ditelepon sama teman saya. Nah, yang telepon itu barusan dia mengakui saya positif Pak Benny, positif COVID, OTG, tapi dia tanpa gejala. Tapi setelah di swab, yang bareng saya itu kemarin, dia hasilnya positif. Barusan dia telepon saya, makanya dia tadi dari waktu saya lagi dengar firmannya Ibu itu, dia telepon. Nah, dia hanya ingin memberitahukan bahwa Pak Benny saya positif COVID. Akhirnya tadi saya keluar dulu dari sini lift, terus saya bilang, kamu namanya Arif, Pak Arif mau saya bawain vitamin apa? Besok saya bawa vitamin. Tolong doakan dia. Ini Ibu. Ya, sip. Oke, thank you Ben. Thank you. Makasih. Ada lagi teman-teman yang mau didoakan? Sama-sama berdoa ya. Ada lagi? Boleh unmute yourself. Ini firmannya menurut aku sangat menyentuh ya. Terlihat seperti ya kita tahu bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan lah yang bisa masuk surga gitu. Tetapi
ketika kita benar-benar belajar background dari Henokh, bahwa kehidupan kita sehari-hari itulah yang akan menentukan apakah iman kita berbicara. Ya, terima kasih untuk firman-Nya. Semoga kita bisa, ya tolong didoakan juga, semoga firman ini bisa menjadi satu pertumbuhan iman kita dan kita berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Teman-teman juga ikut berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih boleh memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan boleh kami tinggal di dalam hati kami, Tuhan, pemikiran kami dan kami boleh lakukan. Ini bukan perkara mudah, tapi sulit, Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, dalam pengurapan-Mu, kami pasti bisa doing it in our everyday life. Lord, we pray for, kami berdoa untuk teman dari Brother Benny, Arif, berkati dia Tuhan yang pada hari ini sudah dinyatakan bahwa terkena COVID. Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib dan Engkau memegang segala sesuatu. Berikan dia Tuhan kesembuhan yang daripadamu. Berikan dia satu kebijaksanaan untuk mengatur hidupnya dengan baik. Biarlah dia juga boleh memperoleh kesembuhan dari orang-orang di sekitarnya Tuhan, dari obat, dari dokter, dari makanan, dari self-control, kedamaian hati yang bisa dia dapatkan Tuhan dari orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa semoga dia boleh memperoleh kesembuhan Tuhan dan dia boleh menyaksikan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di sini, berkatikan masing-masing Tuhan. Kami punya pergumulan kami masing-masing di dalam hidup kami dan kami tahu Tuhan bahwa ini tidak gampang dan tidak mudah. Mungkin mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan Tuhan. Dalam keberdosaan kami Tuhan, tolong kami untuk boleh melakukannya. Ajar kami untuk boleh senantiasa hidup setia di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh menyerahkan segala hidup kami, kekhawatiran kami, pemikiran kami di dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk beriman, meletakkan segala hal di dalam tangan Tuhan, supaya kami beroleh rest in you, Lord. Pray for everything, Lord. We pray for our country. May you bless. Semoga Tuhan memberkati Presiden dan semua jajarannya Tuhan. Semoga negara kami juga boleh dalam keadaan baik-baik. Dan semua ekonomi boleh terkendali Tuhan di dalam tangan. Ajar kami untuk boleh melewati semua perkara di depan kami dengan baik Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.